Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 2 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Hijau Cilangkap dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema An-Nasihatu lil Ghani wal Miskin. Nasihat untuk si kaya dan si miskin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Hijau Cilangkap yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita ketahui bersama bahwa nasihat adalah salah satu ajaran Islam yang sangat agung. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, yang artinya inti ajaran Islam adalah an-nasihat. Inti ajaran Islam adalah nasihat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman? Kami berkata, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya Al-Quran, untuk Rasulnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin. Nasihat yang dimaksud di dalam dalam hadis ini adalah jika nasihat untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, maka tidak mungkin kita memaknai nasihat yang dimaksud seperti dalam agama Islam, yaitu memberikan ajaran atau memberikan pelajaran yang baik atau memberikan anjuran, petunjuk, teguran, peringatan, bukan. Tetapi nasihat yang ada di dalam hadis ini, jika itu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya adalah mengerjakan hak-hak Allah, hak-hak Al-Quran dan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula memberikan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, mengerjakan hak-hak para pemimpin. Apa itu hak pemimpin? Di antaranya adalah memberikan nasihat seperti ajakan untuk kebaikan atau peringatan terhadap keburukan. Begitu juga nasihat untuk keumuman kaum muslimin, maka maksudnya adalah memberikan ajakan untuk kebaikan dan memperingati dari mengerjakan keburukan. Maka apa yang kita lakukan sekarang, nasihat untuk si kaya dan si miskin, ini adalah salah satu dasar dan pokok ajaran Islam. Ya, karena kalau tidak ada nasihat, maka hancurlah umat Islam. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ad-dinu an-nasihah. Inti agama adalah nasihat. Ini persis seperti hadis Rasul yang berbunyi, al-hajju Arafah. Inti amalan haji adalah berwukuf di Arafah. Persis juga seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya nasihat di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu saya mengangkat tema an-nasihatu lil ghani wal faqir. Nasihat untuk si kaya dan si miskin. Nanti nasihat ini ada yang diberikan kepada si kaya dan si miskin secara bersamaan, ada nasihat untuk si kaya saja, ada nasihat khusus untuk si fakir miskin saja. Baik, kita ambil dulu nasihat yang diberikan kepada si kaya dan si miskin secara bersamaan. Nasihat yang pertama adalah bahwa, ini untuk kaya dan miskin ya, bahwa kekayaan atau kemiskinan bukan tanda kemuliaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dan kemiskinan bukan tanda kemuliaan atau kehinaan dari Allah. Orang kaya menganggap dirinya mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah daripada orang miskin. Bukan. Orang miskin menganggap dirinya hina, diberikan kehinaan oleh Allah daripada orang kaya. Ini juga bukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu
fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Nah, lihat di sini. Yang artinya, adapun manusia jika diuji oleh Allah, lalu Allah memberikan kepada dia nikmat, kemuliaan, harta maksudnya, maka kemudian dia mengatakan Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku. Adapun jika dia diuji, dua-duanya ujian, yang diberi nikmat ujian, yang diberi miskin ujian, lalu Allah membatasi atasnya rezekinya, lalu ia berkata Rabbku telah menghinakanku. Kemudian dua asumsi ini, dua pemikiran ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, tidak sama sekali. Penjelasan menarik dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Lihat, saya bacakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Perhatikan ya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadi annahu idza wassa'a Allahu 'alaihi fi ar-rizqi liyaktabirahu fi dhalik fa ya'taqidu anna dhalika min Allah ikramun lahu laysa kadhalik bal huwa ibtila'un wa imtihanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan mengingkari manusia yang meyakini bahwa jika Allah meluaskan rezekinya untuk mengujinya, luas rezeki untuk ujian, lalu orang itu meyakini bahwa itu adalah pemuliaan dari Allah untuknya, padahal bukan demikian, akan tetapi itu adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepadanya dari harta, anak-anak itu adalah kebaikan dari kami? Bukan selalu demikian, tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, ini asumsi yang pertama tidak benar. Yang diluaskan rezekinya tanda dimuliakan oleh Allah. Ini tidak benar. Wa kadzalika fil janibil akhar, demikian pula dari sisi yang lain, kebalikannya si miskin. Idza batalahu, jika Allah mengujinya, wa imtahanahu, mengetesnya, wa dayyaqa alaihi fil rizq, Allah sempitkan rezekinya, ya'taqidu anna dzalika min Allah ihanatan lahu. Itu dia mengira, meyakini bahwa itu adalah penghinaan dari Allah untuknya. Ini juga salah. Allah berfirman, kalla ay laisa al-amru kama za'am. Tidak sekali-kali. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, perkara tidak seperti yang dia kira. La hadza wala fi hadza. Tidak seperti yang dikira oleh orang kaya yang diluaskan rezekinya tanda kemuliaan dari Allah, tidak seperti yang dikira oleh orang miskin yang disempitkan rezekinya tanda dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, ini yang patut kita tanyakan. Kenapa Ustaz? Apa logikanya Ustaz? Fa innallaha yu'til mal man yuhib wa man la yuhib. Karena Allah memberikan harta, kekayaan kepada yang dicintainya atau yang tidak dicintainya. Banyak orang-orang yang musuh Allah, orang kafir, musyrik, diluaskan rezekinya, menunjukkan bahwa pemberian harta bukan tanda kemuliaan. Harta diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Ada juga muslim yang diluaskan rezekinya, ahli taat diluaskan rezekinya.
dan kepada yang tidak diluaskan, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, musyrik, orang ahli bid'ah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa yudayyiqu 'ala man yuhib wa man la yuhib. Dan Allah menyempitkan rezeki kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Wa innamal madaru fi dzalika 'ala ta'atillah fi kullin minal halain. Tetapi yang menjadi sumber sebenarnya dalam hal itu adalah dalam perihal ketaatan kepada Allah. Apakah jika dia diberikan kekayaan dia taat, atau dan juga jika diuji oleh Allah dengan kemiskinan dia taat? Itu yang menjadi ukurannya. Idza kana ghaniyan bi an yashkura Allah ala dzalik. Kalau dia kaya, bersyukur kepada Allah. Wa idza kana faqiran bi an yasbir. Jika dia miskin, bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan. Ini nasihat pertama untuk si kaya dan untuk si fakir miskin. Bahwa kekayaan, banyaknya harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kilauan dan kiloan, perak juga demikian. Mau makan apa saja bisa, sarapan kadang-kadang di Singapura, pulang lagi, bulik itu bahasa Banjar. Pulang lagi ke Jakarta dalam keadaan sudah selesai sarapannya. Ada orang saya telepon, "Assalamualaikum ya akhi." "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Di mana ini?" "Afwan Ustaz, ana sedang sarapan di Singapura." Apakah itu tanda kemuliaan? Lah. Ya, nanti kita akan bicarakan tentang nasihat untuk si kaya. Ada beberapa nasihat. Di antaranya tidak bermewah-mewah. Nanti saya akan sebutkan. Ada orang beli kasur, ya, saking mewahnya kasur tersebut, kalau tidur kelelep dia dalam kasurnya. Allah. Ada dulu yang lagi rame, mungkin sudah selesai sekarang. Satu wafer harganya 500.000, setengah juta. Wafer doang. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah ini sama-sama untuk si kaya dan si miskin, ya. Bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik si kaya atau si miskin harus meyakini bahwa pemberi rezeki adalah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Si kaya dan si miskin harus meyakini di dalam kalbunya sedalam-dalamnya keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada penyimpangan di dalamnya, bahwa pemberi rezeki satu-satunya adalah Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam perihal ini. Oleh karena itu, nah itu tadi baru koma. Oleh karena itu, mintalah hanya kepada Allah. Haram meminta kepada selain Allah dalam perihal rezeki. Begitu pula haram meminta kepada Allah, kepada selain Allah dalam perihal mencari rezeki. Ya. Atau itu poin ketiga nanti. Yang jelas poin yang kedua adalah pemberi rezeki satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka baik si kaya atau si miskin, carilah rezeki, mintalah rezeki hanya dari Allah. Mintalah rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil? Bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Yang artinya, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 3. Tidak ada pencipta yang memberikan rezeki dari langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal, apakah itu pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan untuk menekankan penetapan bahwa tidak ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Makanya setelah itu ayatnya berbunyi, La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, fa anna tu'fakun, maka mengapa kalian berpaling dari Allah? Nah, yakini baik-baik itu. Ya, kalau orang kaya, orang miskin meyakini ini, maka dia akan selamat. Kalau seandainya ada orang kaya jelaskan rezekinya, kemudian dia mengatakan ini harta adalah hasil dari keturunanku, ini harta adalah dari kepintaran saya. Nah, ini keliru. Ya, seperti misalkan yang terjadi kepada Karun, bukan Kirun pelawak. Karun. Lihat, Karun mengatakan, kalau ingin tahu tentang Karun silakan buka dalam surat Al-Qasas. Ya, itu disebutkan oleh Allah dari mulai ayat 76 sampai 84. Itu cerita tentang Karun. Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Karun itu siapa sih? Dia adalah umat dari Nabi Musa, salah seorang dari umat dari Nabi Musa. Fabagha alaih, lalu dia berbuat menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Lalu Allah menguji kepada dia. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami telah memberikan harta kepadanya yang mana kunci-kuncinya ma inna mafatihahu sungguh sangat berat, dibawa oleh sejumlah orang yang kuat. Baru kuncinya itu, bukan hartanya, kuncinya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang kuat itu seperti apa? Yaitu kata Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'i, meriwayatkan dari Khaythama, kanat mafatih kunuz Qarun min julud. Kunci harta kekayaan Karun dari kulit. Kullu miftahin mithlul asbu'. Setiap kunci seperti satu jari besarnya, kuncinya seperti satu jari. Kullu miftahin ala khizanatin ala hidah. Setiap kunci untuk satu lemari. Fa idza rakiba humilat ala 60 baghlan aghar muhajjalan. Kalau dibawa hartanya tadi, kuncinya bukan hartanya, kuncinya itu dibawa oleh 60 hewan bighal. Kuncinya saja, Pak. 60 hewan bighal. Wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan selain itu. Itu bawa kunci 60 kuda. Bighal itu adalah pencampuran antara keledai dengan kuda. Nikah, kemudian keluar bighal. Itu dibawa oleh 60 hewan bighal, kuncinya saja. Saking banyaknya harta Karun.
harta karun. Makanya kalau di depan Masjid Hijau ini, di parkiran itu, digali tanah, ada orang dapat harta, orang akan dapat menyebutnya harta karun. Dia nggak pernah datang ke Masjid Hijau Cilangkap. Kenapa? Karena dia simbol kekayaan. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah dia mengatakan begini dalam ayat 78-nya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku, kata Karun, mendapatkan harta seperti ini karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini dia. Maka harus meyakini si kaya, si fakir, miskin harus yakin bahwa rezeki hanya dari Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta sama orang mati yang sudah dikubur. Jangan minta kepada pohon. Jangan minta kepada bebatuan. Jangan minta kepada besi-besi, keris, kemudian cincin. Saya pernah kejadian, ada orang di Masjid Nabawi Indonesia, orang jualan cincin Sulaimani, cincin peninggalan Nabi Sulaiman. Allahu a'lam benar atau enggak. Ya, biasa kita kalau musim haji kan banyak jamaah haji datang. Ya, kita mahasiswa kan mereka pada nggak tahu. Kita duduk samping mereka, samping kita mereka ngobrol. Ada yang nawarin ini cincin Nabi Sulaiman, cincin Sulaimani namanya. Siapa yang pakai ini maka tidak akan pernah miskin selamanya. Saya lihat orangnya biasa-biasa aja. Ya, dibohongi. Maka jangan pernah minta kecuali dari Allah. Apa dalil bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki? Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yarzuqukum minas samai wal ard. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ingat, kata siapakah pertanyaan bukan untuk jawaban, akan tetapi untuk penetapan bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah dari langit dan bumi. Kemudian juga ayat yang lain di dalam surah An-Naml ayat 64, amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari awalnya kemudian mengulanginya lagi penciptaannya, dan siapa pula yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah ada di samping Allah Tuhan lain yang memberi rezeki? Enggak ada. Apakah di sini juga adalah pertanyaan untuk penetapan? Kalau ada, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka ini poin penting, ini permasalahan akidah. Sesempit apapun wahai si fakir, wahai si miskin, sesempit apapun kehidupanmu, jangan pernah meminta rezeki kecuali kepada Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Apa arti Ar-Razzaq? Yang maha luas rezekinya, alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang memberikan rezeki terus sampai tidak ada batasannya. Dialah Allah khairur raziqin. Jadi nama Allah itu ada dua, Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq. Dua-duanya benar. Ya, Ar-Razzaq disebutkan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Kemudian Ar-Raziq disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Khairur raziqin, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Al-Maidah ayat 114. Lahuwa khairur raziqin, sungguh dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Hajj ayat 58.
Ya, kemudian juga surat Al-Mu'minun ayat 72, wallahu khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Nah, ini taib. Nasihat yang ketiga, masih untuk si fakir dan si miskin. Yaitu harta, kekayaan dan kemiskinan sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kekayaan dan kemiskinan sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu koma. Oleh karena itu, carilah harta dengan cara yang halal. Karena bagaimanapun seseorang mencari harta tidak akan pernah keluar dari batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, saya pernah kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah di tahun 2006 sampai 2013. Kerja di situ dapat anak 3. Jadi anak saya lahir di Arab Saudi. Tapi ada orang sebelum ngaji, sebelum kenal dakwah, sebelum dia ke kantor kita, beliau cerita, Ustaz, benar Ustaz apa yang Ustaz katakan itu. Dulu yang ada dalam benak kami ini, para pemburu rial dan dolar, maka yang ada dalam benak kami adalah berburu harta selama di Arab Saudi. Mau sholat nggak ukuran. Yang penting dapat uang. Mau halal tidak halal, yang penting dapat uang. Ini tidak benar. Maka nasihatnya, sebesar apapun usahamu tidak akan pernah keluar dari batasan yang sudah dibatasi oleh Allah dalam urusan rezeki. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian adalah 40 hari sebagai nutfah, percampuran air mani dari lelaki dan sel telur dari perempuan. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi mudghah, segumpal daging. Fayursilullah ilaihil malak. Allah kemudian mengutus kepada daging tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh padanya setelah 120 hari. Thumma umira bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Lalu Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menulis tulisan pertama, penetapan pertama, rezekinya. Jadi jangan takut. Jangan menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki, karena rezeki seseorang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meskipun ini tentang akhlak, tapi juga berkaitan dengan rezeki. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha qasamal akhlaq kama qasamal arzaq." Allah telah membagi akhlak itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ya? Ada rezeki, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang setengah miskin, setengah kaya. Ya. Ada yang dari mulai lahir sudah jadi sultan. Ada yang dari mulai lahir orok sudah nyungsep di bawah, nggak pernah naik-naik. Ya. Ada yang seperti itu. Allah memberikan akhlak sebagaimana Allah memberikan rezeki, sudah dituliskan masing-masing. Tujuannya apa?
agar kita mencari yang halal, karena rezeki sudah terbagi, tidak akan tertukar, tidak akan menambah. Misalkan nih, kalau saya mencari rezeki dengan cara yang halal, bulan ini saya dapat 10 juta. Tapi kalau mencari rezeki dengan cara yang haram, apakah menjadi 20 juta? Saya nanya. Tidak. Apakah nambah? Tidak. Kalau memang sudah takdirnya, batasannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu 10 juta, apakah dengan cara kita mencari yang haram, ya, dengan cara yang haram, apakah menambah? Nambah enggak? Tidak. Tetap sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan. Maka yang ada dalam benak, terutama nih para suami, ya, yang menafkahi anak istrinya, maka pada saat itu yang ada dalam benak kita adalah rezeki sudah dibagikan. Tugas saya mencari yang halal. Rezeki sudah dibagikan. Tugas saya mencari yang halal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa ajmilu fil talab, fa inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqaha. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dan berusahalah yang baik, yang halal. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak ada yang mati karena kurang rezeki, enggak ada. Karena rezekinya sudah sempurna. Baik, yang mati kelaparan berarti gimana Ustaz? Berarti rezekinya memang sampai di situ. Maka bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang merupakan pemimpin keluarga, yang menafkahi anak istri, maka carilah yang halal. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Tidak akan pernah terbalik, tidak akan pernah ditambahkan rezekinya, begitu-gitu saja. Saya beri contoh, ada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menaiki onta sampai ke sebuah masjid. Kemudian beliau berkata kepada seorang pemuda, "Wahai pemuda, jaga onta ini sampai saya datang kembali." Masuk beliau ke masjid, sholat, kemudian beliau kembali ke ontanya. Mendapati si pemuda sudah tidak ada dan pelana ontanya juga tidak ada. Berarti dicuri. Dan pelana onta mahal. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memanggil orang yang kedua. "Wahai pemuda, ini 1 dinar engkau bawa ke pasar, belikan saya pelana onta." Akhirnya pemuda yang kedua pergi ke pasar, membeli pelana onta seharga 1 dinar. Setelah datang pemuda yang kedua, Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innahu yasbiqul halal bil haram." Pemuda yang pertama tadi telah mendahului yang halal dengan cara yang haram. Apa yang terjadi? Antum bisa nebak nggak? Pemuda yang kedua membeli pelana dari pemuda yang pertama. Kata Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya saya setelah selesai sholat ingin memberi 1 dinar kepada pemuda yang pertama." Berubah enggak? Enggak berubah. 1 dinar. Tapi yang satu dengan cara yang halal, yang satu dengan cara yang haram. Enggak berubah. Jadi jangan dikira kalau orang nyuri, judi, ya, judi online, slot, nambah rezekimu, itu bohong. Enggak, segitu-gitu aja. Tugas kita, lihat, tanamkan dalam benak kita. Tugas kita nyari yang halal. Mau kerja sekuat apapun tidak akan pernah keluar dari batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk apa kemudian kita melalaikan kewajiban,
Apalagi sholat Jumat misalkan, ya, sampai enggak Jumatan gara-gara jualan karena pelanggan dari Banjarmasin datang. Ada itu orang misalkan jualan di Tanah Abang, pelanggan dari Banjarmasin kan banyak. Kalau orang Banjar kalau beli kan banyak, gitu. Borong, cash lagi, bukan ngutang. Nah, gimana? Pelanggan Jumatan. Kalau saya tutup, pelanggannya akan pindah ke samping. Para ikhwah, saya berpesan, harus kita yakini, seyakin-yakinnya, ada konsep berkah dalam ibadah untuk hidup. Ibadah itu bukan sekedar tunai kewajiban saja, tapi salah satu yang menarik dari ibadah, pasti datangkan berkah. Saya beri contoh, salat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibn Adam, irka'li arba'an awalan nahar, akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat. Aku akan cukupkan bagimu sampai malam hari. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadis ini maksudnya adalah huma indi raka'atul fajri wa fardhatuha. 4 rakaat yang dimaksud di pagi hari adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuhnya. Pasti berkah. Yang salat subuh pasti berkah. Ya, harus ada keyakinan dalam qalbu kita bahwa ibadah pasti mendatangkan keberkahan. Contoh yang lain lagi, istighfar. Orang istighfar pasti berkah. Bakti orang tua, jangan dikira bakti orang tua itu cuma tunai kewajiban, tidak mempengaruhi kepada kelakuan istri, kelakuan anak, sangat mempengaruhi. Anak mudah diatur, anak saleh, anak mudah menghafal Quran, anak tidak sering sakit-sakitan. Keberkahan, ada hidup berkah namanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi anak akan mencontoh perbuatan orang tuanya. Ketika orang tuanya berlaku bakti kepada orang tuanya, si anak akan melakukan bakti kepada orang tuanya sebagaimana orang tuanya berlaku bakti kepada orang tuanya. Paham maksud saya? Ya, makanya para ulama mengatakan birrul walidain salafun wadain, yang artinya bakti orang tua itu hutang yang akan dilunasi. Seorang anak berbakti, dia seperti menghutangi orang lain, nanti akan dilunasi oleh anaknya. Itu berkah namanya. Ya, meluangkan waktu untuk ibadah, meluangkan waktu untuk zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, pasti ada berkahnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya nasihati jangan menghalalkan segala cara. Contoh-contohnya diantaranya misalkan ya, saya sebutkan contoh saja ini. Di antaranya yaitu harta yang didapat dari hasil praktek riba, harta yang didapat dari ghish, penipuan, kecurangan, tidak halal. Kemudian harta yang didapat dari perdagangan yang diharamkan. Apa perdagangan diharamkan? Menjual barang-barang yang haram, menjual dengan riba, ya, perdagangan yang diharamkan. Alat-alat musik, aksesoris-aksesoris hari raya orang-orang selain Islam, kemudian hal-hal yang diharamkan selainnya patung, berhala, ya, mencuri, berjudi, menjual khamar, menjual
hal-hal yang berbau syahwat yang diharamkan, termasuk di dalam ini konten-konten kita di media sosial, konten-konten banyak yang nonton, jutaan nonton, akan tapi kontennya pornografi, porno aksi. Contoh podcast sekarang nonton jutaan. Siapa yang di podcast sih, yang diwawancarai? Tukang zina. Ini tersebar nih sekarang. Dan wajib bagi pendakwah untuk menyebarkan, mencegah nahi mungkar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, konten-konten porno di tengah orang-orang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini semisal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah perbuatan fahisyah, keji, kotor, menceritakan hal-hal yang kotor, seperti menceritakan zina, menceritakan hubungan sesama jenis, laki-laki atau perempuan. Tukang zina diwawancarai, ini edan di zaman sekarang. Tukang zina, aturan dia malu. Ini nggak ada lagi, nggak pakai topeng, suaranya nggak disamarkan. Tukang zina diwawancarai. Berapa puluh kali berzina? Apa yang paling aneh berzina? Ajib, subhanallah. Dan itu ditonton oleh jutaan manusia. Tidaklah perbuatan fahisyah, syahwat yang keji, nampak sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, melainkan, ini bahayanya kalau dibiarkan, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit yang tidak ada sebelum zaman mereka. Dalam riwayat yang lain, illa sallatallahu alaihimul maut, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka kematian. Coba sekarang para ikhwah, orang nyari rezeki dengan jualan tubuhnya. Ada istilah anak muda di zaman sekarang, ada Ustadz, saya diberitahu oleh kawan-kawan Gen Z, generasi sekarang ini. Ada Ustadz istilah real life dengan alter life. Ini hati-hati anak-anak, perempuan terutama. Mungkin uang dari orang tuanya kurang cukup, dia nyari uang sendiri. Real life, dia mungkin keluar seperti layaknya perempuan muslimah lainnya, keluar rumah, pakai jilbab, sekolah, pakai jilbab, ke masjid, pakai jilbab. Tapi ada alter life, alternatif life, sisi hidupnya yang alternatif, dengan cara mencari rezeki yang haram. Dia jual payudaranya, dia jual pantatnya, goyangannya sekian, dapat sekian, melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Hati-hati para ikhwan, terutama anak-anak perempuan yang sudah besar, punya kamar sendiri, kamar mandinya di dalam kamar, wifi internet tanpa batas disediakan oleh bapaknya. Kalau ingin makan tinggal pesan online, tidak pernah duduk bareng dengan bapaknya, ibunya. Hati-hati para ikhwan, jangan sampai antum masuk surga sendirian. Ajak anak-anak untuk duduk di majelis ilmu. Ajak anak-anak. Dan saya pesan, ini pengalaman kami di pesantren. Beberapa anak bermasalah, homoseksual, pencurian, berkelahi, itu gara-gara ternyata dia, keluarganya terjadi perceraian. Akhirnya sang anak tidak dapat kasih sayang bapak. Sosok ayah itu sangat diperlukan. Ayah itu bukan hanya sekedar nih uang, nih belanja, enggak. Dia ingin duduk ngobrol dengan bapaknya.
Coba introspeksi diri kita, berapa menit kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita? Berapa lama kita ngobrol dengan anak-anak kita tanpa basa-basi? Bagaimana kalau seandainya kita masuk dalam rumah anak-anak kita, anak-anak yang bermasalah di beberapa lembaga pendidikan boarding, salah satu penyebabnya adalah kerusakan rumah tangga. Dia tidak mendapatkan sosok figur ayah, bapak di dalam hidupnya. Akhirnya homoseksual, akhirnya mencuri, akhirnya suka berkelahi, nggak dapat figur ayah. Jadi ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nasihat yang keberapa tadi? 3 ya. Cukup kiranya. Nasihat yang ketiga itu untuk si fakir dan si miskin. Sekarang kita masuk kepada nasihat untuk si kaya terlebih dahulu. Kenapa Ustaz didahulukan si kaya? Karena kekayaan, mohon maaf ya, yang diluaskan rezekinya, kekayaan tanpa kesalihan lebih merusak daripada kemiskinan tanpa kesalehan. Ya, kekayaan tanpa kesalehan lebih merusak daripada kemiskinan. Coba perhatikan sekarang nasihat yang pertama untuk si kaya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nasihat untuk si kaya adalah jangan sampai dengan kekayaanmu mendatangkan kesombongan, kecongkakan yang menghasilkan menghina orang lain, merendahkan orang lain yang lebih bawah derajat kekayaannya daripadamu. Kekayaan jangan sampai menghantarkan kepada kesombongan, kecongkakan. Ya. Ada sebagian, ini sedikit menyimpang. Ada sebagian orang, Ustadz, dia itu kaya tapi riya. Ingat baik-baik Pak Dewa, riya itu di dalam ibadah. Orang yang flexing, pamer kekayaan itu bukan riya. Ya, itu namanya pamer. Itu namanya sombong. Itu namanya congkak. Tapi bukan apa? Riya. Kecuali kalau urusan dengan ibadah dengan harta. Misalkan sedekah, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu baru riya dengan hartanya. Tapi orang pamer dengan harta itu bukan riya. Paham ya? Ini kadang-kadang dia riya dengan hartanya. Enggak. Pamer dengan hartanya, kesombongan. Maka nasihatnya, si kaya jangan sombong. Si kaya jangan sombong dengan hartanya, menghinakan orang lain dengan hartanya. Apa dalilnya para ikhwan? Nah, nantikan dalilnya. Dalilnya agak jauh sedikit tetapi bisa kita ambil kesimpulannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Lihat ya doanya, perhatikan baik-baik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan. Dan ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Saya ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina
wa a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ujian dari keburukan. Garis bawahi kata keburukan. Keburukan ujian kekayaan. Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Kata buruk. Pada ujian kaya, Rasul SAW mensifati dengan keburukan. Pada ujian kemiskinan, Rasul SAW tidak mensifati dengan keburukan. Dan ini diperhatikan oleh para ulama. Ini diperhatikan oleh para ulama. Buktinya mereka menjelaskan kemudian. Di antaranya kata Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-12 Hijri, dalam kitab Faidul Qadir. Sebelumnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Berkata Al-Kirmani, seorang ulama juga yang dinukil perkataannya, sarraha fi fitnatil ghina bi dzikri syarr isyaratan ila anna madarratahu aktsaru min madarrati ghairihi. Di dalam doa minta perlindungan dari ujian kekayaan ada kata-kata keburukan. Kenapa? Karena ini sebagai isyarat bahwa mudarat, bahaya yang ditimbulkan dari kekayaan, ujian kekayaan lebih besar daripada yang ditimbulkan mudarat dari ujian kemiskinan. Paham ya? Para ikhwah, orang kaya buruknya jika tidak dibarengi dengan ketakwaan, buruknya lebih besar dibandingkan orang miskin jika tidak dibarengi dengan ketakwaan. Itu maksudnya. Ya. Contoh kemudian, misalkan kata Imam Al-Munawi tadi, beliau mengatakan al-batru wat-tughyan wat-tafakhur wa sarful mal fil ma'asi. Buruknya ujian kekayaan apa? Pertama, al-bitr, kesombongan. At-tughyan, melampaui batas. At-tafakhur, membanggakan kekayaannya, saling membanggakan, bukan hanya membanggakan, saling membanggakan. Wasarful mali fil ma'asi. Yang keempat, meletakkan harta untuk maksiat. Itu hanya ada pada orang kaya. Makanya nggak mungkin orang miskin sombong. Kalian yang gedongan, nih lihat rumah gua gubuk, nggak cocok. Makanya miskin sombong itu sangat tercela. Ya. Tidak akan dibicarain oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dosanya, dan baginya siksa yang pedih. Kenapa? Karena dia tidak punya alasan untuk sombong. Sombong. Kalian yang punya moge, lihat nih, ontel. Nggak cocok. Ya, makanya ujian kekayaan lebih berat bahayanya, lebih besar bahayanya daripada ujian kemiskinan. Apa itu? Kesombongan, melampaui batas, ya. Kemudian berbangga-bangga, saling membanggakan kekayaan. Jadi kalau sudah ngumpul tuh sesama yang punya mobil mewah, ngumpul satu-satu. Wah, itu jalannya udah beda. Ya. Kemudian yang paling berbahaya juga meletakkan harta pada maksiat. Ada faedah menarik ini di luar dari tema kita, tapi ada kaitannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau tidak menjawab dengan sedekah nominalnya, hartanya, enggak.
Beliau menjawab melalui sisi waktunya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah anta saddaq wa anta sahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Orang sehat itu biasanya mau healing. Healing. Kerja mulu kayak kagak. Ya? Mau mau jalan-jalan, mau makan. Orang kaya, orang sehat begitu biasanya. Anta saddaq wa anta sahih. Ta'mulul baqa. Ingin hidup panjang. Takhshal faqra ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Ingin kaya, takut miskin. Itu sedekah paling besar pahalanya. Saat sehat, ingin selalu hidup panjang, takut miskin, ingin kaya. Kapan itu dikeluarkan? Itu sedekah paling besar pahalanya. Kemudian wala tastabti'u, jangan kalian terlambat, kata Rasulullah SAW. Hatta idza balagatil hulqum, sampai nafas sudah di tenggorokan, baru setelah itu kalian mengatakan mali li fulan kadza, mali li fulan kadza. Oh, itu hartaku di sini untuk kasih untuk hadiah si fulan. Hartaku di sini untuk hadiah si fulan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika itu terjadi dalam keadaan koma, tidak sadar, maka pembagian itu tidak sah. Maka jangan terlambat. Kembali ke permasalahan tadi, orang kaya, dia biasanya meletakkan hartanya kalau sehat untuk maksiat. Nah, itu yang saya maksud. Kalau sehat untuk apa? Maksiat. Dan itu tidak terdapat dalam orang miskin. Contoh misalkan orang miskin, mau clubbing duit lu mana? Gak ada duit, ya kan? Gak bisa akhirnya dia. Tapi kalau orang kaya, ayo, ya, kambing kanan, kambing kiri, perempuan, bla bla bla, karena ada duit. Sarful mal fil ma'asi, meletakkan harta dalam maksiat. Ini nasihat yang pertama. Ya. Nasihat yang kedua, jangan terlalu bermewah-mewah yang menimbulkan dua sifat buruk, kesombongan dan berlebih-lebihan. Kesombongan dan berlebih-lebihan. Kita ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh makan apa saja, minum apa saja, asal yang halal ya. Berpakaian bagaimanapun apa saja. Bahkan mungkin ingin orang beli motor besar, moge, mobil mewah, itu halal, mubah. Tidak boleh terlarang. Dengan dua syarat, tidak mendatangkan kesombongan dan tidak berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah sesukamu tanpa ada saraf, berlebih-lebihan, makhilah, mendatangkan kesombongan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Hati-hati terlalu bermewah-mewah. Kadang-kadang OOTD, outfit lo berapa dari ujung atas ke ujung kaki. Kadang topinya sekian juta, kaos dalamnya sekian puluh juta, kemudian bajunya sekian juta, celananya 500 juta, dalamannya cuma gitu-gitu doang. Ya, celana, jam tangan, limited edition, hanya 9 orang yang memakai di dunia. Lalu kalau 9 orang yang memakai dunia, saya katakan wow itu pada ente. Ini kenapa emang kalau 9 orang memakai ini? Apa istimewanya kalau 9 orang memakai? Dan begitulah mereka cara marketingnya.
9 orang pakai. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Iyyakum wat tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin." Jauhi oleh kalian sikap terlalu bermewah-mewah. Sesungguhnya hamba Allah bukanlah orang yang suka bermewah-mewah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Contoh yang saya katakan tadi, beli kasur, baru duduk di sampingnya, temental ke atas. Subhanallah, gimana itu ceritanya? Ya, subhanallah. Celana dalam 500 juta. Celana dalam perempuan yang 500 juta, cuma tali-tali doang. La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwan dirahmati, jangan berlebih-lebihan, bermewah-mewah. Boleh beli yang mewah, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sesuai dengan kemampuan saja. Ini nasihat untuk si kaya, apalagi si miskin. Jangan memaksakan, subhanallah. Ya, jangan memaksakan. Akhirnya sulit sendiri. Bahkan subhanallah, kita harus selalu mengoreksi niat kita. Tadi pagi saya ditanya, Ustadz, bagaimana saya boleh nggak berhutang untuk umroh, untuk haji? Tidak boleh. Tidak seyogianya seorang berhutang untuk umroh, untuk haji. Kenapa? Karena umroh dan haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Yang tidak berhutang, yang tidak mampu, tidak ada kewajiban. Tapi Ustaz, samping kanan, kiri, belakang, depan sudah semua. Nah, ini niatnya beda berarti. Ente mau ngapain? Dikatakan Pak Umroh. Apalagi kalau sudah sampai sana, seakan-akan menikmati sekali ibadah. Buat story, ya. Diambil video dari belakang, dia jalan gitu. Ini ngapain? Ngapain sampai di sana? Puluhan juta habis pahalanya karena, nah itu baru riya tuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua nasihat untuk si kaya. Nasihat yang ketiga adalah jadikan hartamu untuk masuk surga dengan cara mengerjakan hal-hal yang wajib terhadap harta, seperti zakat, infak, dan hal-hal yang sunnah seperti sedekah. Ustaz, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Kita berbicara dari sedekah dulu. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Kemudian zakat adalah sedekah yang wajib dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Infak adalah sedekah yang wajib kepada orang-orang yang kita nafkahi, seperti suami memberi nafkah kepada istri dan anak, anak memberi nafkah kepada orang tua yang sudah tidak mempunyai penghasilan, kakak memberikan nafkah kepada adik yang belum balik bagi laki-laki dan belum menikah bagi perempuan. Itu wajib hukumnya. Kalau sudah adiknya balik laki-laki, tidak wajib lagi dia menafkahi karena dia sudah bisa bekerja. Kalau adik perempuannya sudah menikah, tidak wajib lagi dia nafkahi karena sudah punya suami. Nah, itulah bedanya sedekah, nafkah, infak, dan zakat. Ya, saya ulangi ya. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan ingin pahala dari Allah. Itu namanya apa? Sedekah. Sedangkan zakat adalah sedekah yang wajib.
sedekah tapi wajib berdasarkan syaratnya, harus sampai nisabnya, kemudian melalui satu haul, kemudian itu harta dimiliki oleh sendiri, yang memilikinya seorang muslim, merdeka, bukan budak. Nah, seperti itu. Infak adalah sedekah wajib juga, cuma kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Siapa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya? Suami bertanggung jawab kepada anak istrinya, anak bertanggung jawab kepada orang tuanya yang sudah tidak sanggup lagi. Orang tua kita ini kan semua kalau berumur panjang dalam kebaikan, kita kan sudah berkurang. Ya, sudah berkurang, bahkan tidak ada pemasukan, nggak bisa bekerja lagi. Siapa yang nolong itu? Anak. Nah, seperti itu. Wajib itu. Ya, wajib. Nah, ada cerita menarik. Ini khusus untuk orang tua ya. Kakek-kakek saya yang seumur dengan bapak saya mungkin. Jadi ada di sebuah masjid di daerah Sumatera. Saya pernah diundang ke situ, kemudian saya lihat DKM-nya semuanya orang tua. Umur-umur seumur bapak saya lah, 60-an ke atas. Bapak saya sekarang 70. Ya. Kemudian saya tanya, "Pak, ini kenapa pengurus masjidnya semuanya orang tua?" Mereka jawab apa? "Kami ini Ustaz, orang-orang yang sudah tidak diharapkan lagi di rumah sebenarnya." Iya, di rumah dapat nenek-nenek, ya kan? Sepertinya sudah lamanya dengan si perempuan tersebut, sudahlah memaklumi masing-masing keadaan lah gitu. Ya, akhirnya kami sibukkan diri di masjid. Menyibukkan diri di masjid. Dan subhanallah masjidnya jadi rapi, bersih. Mushaf-mushaf yang ada itu benar-benar rapi, disampulin, kemudian ujung-ujungnya dikasih kuningan begitu. Bersih, kamar mandinya bersih, wangi. Nah, itu mengisi hari tua dengan yang menjadi menarik adalah perkataan, "Kami ini Ustaz, orang-orang yang sudah tidak diharapkan lagi di rumah." Jadi kadang-kadang sholat subuh itu pulangnya jam 9. Karena di rumah sudah tidak ada lagi teman ngobrol. Kalau di masjid kan banyak yang seprofesi dengan dia. Ya. Nah, itu hari tua kita tidak tahu di atas apa hari tua. Di saat sebaliknya ada orang-orang yang semakin tua semakin rakus dengan harta. Dan itu sifat harta yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan." Anak manusia akan semakin tua, tetapi semakin tua darinya, semakin muda darinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta dan tamak terhadap hidup, ingin selalu sehat. Makanya yang paling banyak obat itu orang tua. Gitu? Sakit pinggang dikit minum obat, masuk angin sedikit minum obat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nasihat untuk si miskin. Antum sudah bisa nebak lah. Apa itu? Sabar. Apalagi nasihatnya, enggak ada yang lain. Sabar. Ya? Sudah, sabar saja. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Kenapa? Karena mungkin itu lebih baik bagi kita. Kadang ada orang yang meluaskan rezekinya malah tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu di saf pertama. Karena ini sempit rezekinya, ya, maka dia bisa sholat 5 waktu di saf pertama. Bersabarlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ingat, yang namanya sabar bukan malas ya, bukan putus asa. Bersabar itu menahan lisan, tidak ngomel, menahan kalbu, tidak menggerutu, menahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal yang mungkar. Nah, itu namanya bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, dan para ikhwah, pasti ada hikmah di dalam kemiskinan yang Allah takdirkan untuknya. Salah satu hikmah yang kadang orang lupa, mungkin kalau si fulan kaya, kafir. Ayo pilih mana? Ya, kaya kafir atau muslim miskin? Saya pilih muslim kaya. Ya, ada itu riwayatnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarhu 50 haditsan min Jawami'il Kalim. Beliau mengatakan ada hadis qudsi yang berbunyi begini. Inna min bani Adam man law sahhahtu lahu jisma. Sesungguhnya ada dari anak Adam seorang yang apabila aku sehatkan badannya, luaskan rezekinya, maka dia bermaksiat kepadaku. Jadi ada hikmah di dalam kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian yang kedua, nasihatnya adalah bagi si miskin jangan sering-sering melihat orang kaya. Jangan sering-sering melihat orang kaya karena pasti sengsara. Enak pakai jet pribadi. Dia jalan kaki, ya pasti sengsara. Lihatlah orang yang lebih sulit hidupnya daripada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian dalam perihal dunia ya. Jangan dalam perihal ibadah. Dalam perihal dunia lihatnya yang lebih rendah. Kalau perihal ibadah salah. Misalkan dalam perihal ibadah, wah saya di saf ketiga, gak apa-apalah. Daripada si Pak Haji yang sudah haji 5 kali, ya dia di saf kelima. Nah ini salah. Wah, saya hafal Al-Quran dari surat Ad-Duha sampai An-Nas, padahal belum haji. Daripada si Pak Haji yang sudah haji 5 kali, hafalnya cuma 3 qul, tambah surat paling favorit Inna A'taina, warisan TK. Jadi saya lebih mending. Ini gak boleh begini. Paham? Lihat orang yang lebih rendah dari kita dalam perihal dunia. Dalam perihal dunia. Dan jangan lihat orang yang lebih tinggi dari kalian. Itu lebih baik agar nikmat Allah tidak hilang bagi kalian. Apa maksudnya? Itu lebih baik agar nikmat Allah tidak hilang bagi kalian. Ini Pak, ini di Afrika segini mahal nih, yang tidak ada air mahal. Di sini dibuang-buang. Betul apa betul? Ya, lihat yang ada pada kita, itu lebih baik. Lihat orang yang lebih kurang dari kita, itu lebih baik. Agar nikmat Allah ini tidak hilang dari kita. Saya kadang-kadang kurang suka kalau makan gitu, diajak ikhwah makan. Pernah saya kesukaannya kan yang berkuah-kuah, panas gitu, pedas. Bakso, soto itu paling rawon gitu ya. Pernah makan bakso diajak oleh kawan. Enak, pedas, keringetan. Enak baksonya subhanallah. Datang ikhwah tadi. Gimana Ustaz? Enak Ustaz? Alhamdulillah enak banget. Saya tidak pernah makan di daerah ini bakso seenak ini. Kata saya. Ustaz, afwan. Bakso di sebelah pengkolan sana lebih enak daripada ini. Ente gimana coba? Saya langsung lepas ini. Hah? Itu sering kita lakukan. Contoh kita makan, ada nasinya,
ada lauknya, ada sambalnya. Kemudian ada orang nyeletuk, wah itu kalau ditambahin jengkol enak kayaknya, Ustaz. Jengkolnya nggak ada yang dicari. Subhanallah. Ya, ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya nasihat ketiga saya untuk orang yang si miskin, qanaahlah. Apa arti qanaah? 3 unsur qanaah. Catat baik-baik. Yang pertama adalah tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Seperti tadi. Kalau nambah jengkol enak tuh kayaknya. Kalau nambah sambal enak nih kayaknya nih. Kalau nambah kerupuk enak nih. Padahal yang sudah ada tuh enak. Tapi gara-gara ente ngomong jadi nggak enak nih. Paham nggak maksud saya? Tidak mencari yang tidak ada. Yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, ar-ridha bima a'tallah, rela dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang akan hidupnya enak, nyaman, tentram, abadi, senang, selalu penuh dengan senyum. Dan menarik para ikhwah, saya pernah bahas masalah qanaah ini. Saya baca perkataan para ulama, salah satu potret qanaah, perhatikan bagi lagi-lagi. Salah satu potret qanaah adalah jika sudah beristri dan istri sudah mencukupi syahwatnya, satu istri disebut dengan orang qanaah. Wah, ini ibu-ibu senang nih. Senang ibu-ibu nih. Iya. Coba antum amalkan 3 itu tadi unsur. Tidak mencari yang tidak ada. Saya pengennya si Ustadz sebenarnya pengennya nih tinggi, putih, semampai, tiang listrik. Kemudian yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Tapi Ustaz akhirnya dapatnya ini. Sudah, cukupkanlah. Meskipun kadang-kadang kurang feminin. Kalau makan lauknya dihabisin duluan, ngangkat kaki, kemudian minum gaya-gaya onta, guruk-guruk, habis minum, aduh, gimana? Subhanallah. Tapi itulah yang ada. Nikmati. Ada orang yang belum punya istri sampai umur 30 tahun loh. Ada orang yang belum punya istri sampai umur 40 tahun. Nikmati yang ada. Qanaah dengan yang ada. Satu. Ya, kemudian ridha dengan pemberian Allah. Ada perkara menarik dalam hubungan rumah tangga. Ini sebenarnya menarik kita bahas. Perkara menarik dalam hubungan rumah tangga adalah bagaimana cara kita memaafkan pasangan. Salah satu caranya adalah, misalnya ini gelas, ya, ada kan bagian yang kosong ini, yang tidak terisi. Sedangkan ada gelas yang terisi dengan air. Caranya adalah cari selalu kebaikan-kebaikan pasangan. Jangan melihat selalu yang kosong, maka tidak akan pernah puas. Suami misalkan ingin puas dengan istrinya, cari kebaikan-kebaikan istri. Maka niscaya tidak akan atau jarang untuk saling bertengkar. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Hadis riwayat Muslim. Seorang suami beriman tidak sering marah kepada istri yang beriman. Kalau dia benci salah satu sifat istrinya yang tadi makan sambil tidak feminin tadi, itu mungkin kekurangannya, masih banyak kelebihannya. Itu yang diadakan di dalam benak kita sehingga kita bisa memakluminya. Nah, setelah saya ceramah seperti ini, ada jamaah berkata, Ustaz, saya ingin mempraktekkan itu, Ustaz. Sudah saya cari dari A sampai Z, nggak ada kelebihannya istri. Pastilah ada kelebihannya, ya.
Ini para ikhwan dalam. Itulah yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau berkata, aqamat ummu salihin ma'i 20 sana, fama ikhtalaftu wa ana wa hiya fi kalimah. Ummu Salih, istri beliau, tinggal bersamaku selama 20 tahun, kami tidak pernah bertengkar. Walau satu perkara pun, 20 tahun. Nah, ingat ketika saya cerita begini, saya bukan berarti suami ideal, ini cuma menyampaikan saja. Ya, karena saya dimarahin oleh sebagian ustaz, antum tuh kayaknya seperti suami ideal. Enggak, saya cuma nyampaikan saja. Ya, maka lihat kebaikan-kebaikan istri. Dan satu lagi para ikhwah, sedikit tentang suami istri ini. Kalau ada suami istri sering bertengkar, setiap hari bertengkar, nggak pernah bisa ngobrol bareng, ketawa, bercanda, memikirkan pendidikan anak dengan serius, mengatur rencana pendidikan, rencana dan seterusnya. Nggak pernah ngobrol seperti itu. Yang ada cuma marah-marahan, ya, saling ejek mengejek. Misalkan pernah terlihat istrinya tidak pakai baju, sang suami mengatakan, "Subhanallah, kudanil dari mana ini?" Ya. Ini para ikhwah tidak boleh seperti itu. Maka saya khawatir suami istri yang sering marah-marah, sering bertengkar, apalagi dalam perihal-perihal yang remeh-temeh, ini jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Kenapa? Karena ini dijelaskan oleh para ulama, saya tidak dari kantong sendiri. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri surat Ar-Rum ayat 21. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian pasangan, jenis kalian pasangan, sebagai pasangan, agar kalian merasa tenang, nyaman, terjadi mawaddah, kemudian rahmah, rasa cinta, kasih sayang. Sakinah, ketenangan, rasa cinta, kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Walau anna Allah ja'ala kulla bani Adam dzukuran. Kalau seandainya Allah menjadikan seluruh anak keturunan Adam laki-laki seluruhnya. Adam dan Hawa menikah, seluruhnya laki-laki. Wa ja'ala azwajahum min jinsin akhar, imma min hayawanin aw jannin, lama hasala hadzal i'tilaf. Dan kemudian Allah menjadikan pasangan untuk si laki-laki dari keturunan Adam ini dari jenis manusia, dari jenis lain selain manusia, baik itu dari hewan atau jin, maka tidak mungkin terjadi sakinah, mawaddah, rahmah. Gak mungkin. Ente nikah dengan secantik-cantiknya kera, nggak akan cinta. Ya, ente nikah dengan secantik-cantiknya genderuwo, kuntil anak, ya, nama-nama jin atau macam-macam jin, nggak akan. Mau dipeluk hilang dia kesini. Gimana coba? Makanya saya katakan yang sering marah-marahan, ya, ini jangan-jangan salah satunya imma hewan atau jin. Itu, ya. Udah, itu kunci aja. Nanti kalau sudah sampai di rumah marah-marahan, ayo, siapa yang hewan di antara kita? Ya. Sering marah-marah, subhanallah. Aturan, apalagi ini yang kalau punya istri satu semestinya kan sakinah, mawaddah, rahmah. Semestinya common sense-nya, logikanya adalah yang masuk akal adalah kalau dua lebih tenang, lebih cinta, lebih rahmah, kasih sayang. Ini kadang kalau sudah poligami, aduh Ustaz, aduh gimana ceritanya, aduh itu berarti syariatnya bukan keliru, tetapi pelakunya yang keliru. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu nasihat-nasihat untuk si kaya dan si miskin.
Dan sepertinya tidak ada pertanyaan karena waktu sudah habis. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.